Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 menganalisis video dalam materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya adalah Sestrawati SPD dari SMA Pertiwi 1 Padang. Saya calon guru penggerak angkatan 8. Tujuan pembelajaran khususnya adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Dan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Selanjutnya kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang disajikan. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Maka menurut saya visi dari video tersebut adalah terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan inovatif dalam merdeka belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Maka prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kita masuk pertanyaan keempat. Kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Kita akan bahas satu persatu pada tahapan bagja. Yang pertama, B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Maka tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kedua, guru menuliskan di papan tulis kalimat penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu semua murid. Ketiga, guru menggali informasi dan mengeksplor pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Tahapan berikutnya adalah A, ambil pelajaran. Maka pertanyaan yang diajukan yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Jawabannya atau tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Yang ketiga, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui dan menginspirasi kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai dari kelas mereka dan dari kelas 2 dan 6 sebagai penyemangat belajar. Tahapan berikutnya adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama, 1. Dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar. Tindakan yang dilakukan guru adalah yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Yang kedua, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Dan yang ketiga, guru
guru meminta murid mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Dan yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja tentang kelas impian mereka di depan kelas. Lanjut, berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan guru dan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Maka tindakan dilakukan guru adalah yang pertama, guru dan murid berpartisipasi dalam menentukan apa saja kebutuhan dan mewujudkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menyebutkan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menyemangat belajar. Yang ketiga, guru membantu murid menuliskan kebutuhannya atau daftar kelas impian di papan tulis. Dan yang keempat, guru membagi tugas setiap murid sesuai ide dan potensi mereka untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kelas impian? Yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, guru mengajak murid berpartisipasi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan kegiatan mewujudkan kelas impian. Dan yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing berdasarkan ide dan potensinya. Dan yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kita masuk pada pertanyaan kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Maka peran pemimpin yang tergambar adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran yang mengembangkan komunitas belajar melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki. Kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan murid untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Ketiga, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola ide dan potensi murid. Yang keempat, pemimpin yang dapat mengeksplor segala kekuatan murid dengan pendekatan coaching. Dan yang kelima, guru berfokus kepada kelebihan atau aset sosial sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Pertanyaan terakhir adalah yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana kita ketahui ada 7 modal dasar yang akan dimanfaatkan atau modal utama. Yang pertama adalah modal manusia. Cara pemanfaatannya adalah adanya pemangku kepentingan yang siap membantu. Yang kedua, memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, memanfaatkan kecerdasan dan kreativitas murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat adalah memanfaatkan keragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Di sini cara pemanfaatannya adalah guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, guru bekerja sama dengan guru kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi kelas. Dan yang ketiga, murid saling bergotong royong untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk modal yang ketiga, yaitu modal fisik. Yang pertama, memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Yang kedua, memiliki ruang kelas yang besar untuk dapat didekorasi sesuai dengan kelas impian. Yang ketiga, sudut literasi dan buku-buku yang dapat menunjang pembelajaran. Dan yang keempat, meja dan kursi dengan posisi relatif sesuai kenyamanan murid. Modal yang keempat adalah modal lingkungan. Di sini adalah memanfaatkan bahan yang ramah lingkungan, kemudian mendaur ulang sampah untuk hiasan kelas. Selanjutnya adalah modal yang kelima adalah modal finansial, yaitu dana BOS yang dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, serta uang kas kelas untuk membeli alat dan bahan dalam mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah modal yang keenam adalah modal agama dan budaya, yaitu menerapkan sopan santun kepada guru di kelas, saling menghormati perbedaan keyakinan dan budaya di kelas, dan yang terakhir mengembangkan sikap gotong royong dalam mewujudkan kelas impian. Berikut adalah modal politik, yaitu adanya kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang relevan, serta dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikianlah tugas dari demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.